Begitu dia dengar ada suara perempuan nangis, Irwan pun berhenti. Yang ada di pikiran Irwan pertama yaitu istrinya. Dia pun langsung naik ke atas. Begitu dibuka kamar, ternyata istrinya ini tidur dengan pulas. "Ren, kamu kenapa, Ren? Ren, kamu kenapa?" Tiba-tiba yang semula istrinya itu nangis, tiba-tiba langsung berhenti dan noleh ke arah Irwan sambil melotot. "Kamu jangan berisik di sini. Kamu jangan berisik di sini." Menyelinap ke jantung kalbu mendayu, berseru mengingat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Irwan yang asalnya dari Bandung, Jawa Barat. Sebelum kita masuk ke ceritanya teman-teman, untuk kalian yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk cerita kali ini dibagikan oleh sobat kembara yang asalnya dari Bandung. Namanya Irwan. Jadi Irwan di sini pengen menceritakan kejadian yang pernah dialami di sekitaran tahun 2019, di mana waktu itu Irwan ini sempat menempati rumah kontrakan 2 lantai bersama istrinya. Dan di sana Irwan ini mengalami gangguan yang luar biasa dahsyat. Di mana pada waktu itu istri dan juga adiknya Irwan ini sempat kesurupan di sana. Jadi di tahun 2018, Irwan ini masih belum menikah. Jadi dia masih pacaran dengan pacarnya yang namanya Reni itu, dan mereka berdua ini sudah berniat akan menikah di awal tahun 2019. Nah, profesi Irwan ini adalah seorang penjahit. Dia ikut di salah satu orang juragan, di mana di sana Irwan mengerjakan jahitan-jahitan tas sekolah dan pekerjaannya banyak sekali. Nah, dalam pekerjaan ini bisa lembur. Jadi ketika Irwan ini butuh uang banyak untuk pernikahannya, Irwan lebih sering lembur. Dia semangat untuk kerja. Jadi pada akhirnya singkat cerita, di tahun 2019 itu digelarlah pesta pernikahan ini. Irwan menikah dan kemudian dia sempat libur untuk 1 mingguan lebih. Setelah Irwan ini libur, dia masuk lagi di hari Senin. Nah, sebelum masuk itu ada obrolan antara Irwan dan istrinya. Waktu itu kondisinya lagi santai. Jadi Irwan ini minum kopi di ruang tamu. Istrinya tanya, "Kak, kita ini kan sudah nikah ya, Kak?"
gimana kalau kerjaan kakak itu dibawa ke rumah aja, dikerjakan di sini. Karena aku itu takut tinggal sendirian di rumah. Nah, istrinya Irwan ngomong seperti itu. Irwan sendiri pada waktu itu belum bisa ngasih jawaban yang pasti. Karena gimana pun juga, dia harus izin lebih dulu ke bosnya itu. Jadi waktu itu Irwan cuma ngomong ke istrinya, ya sudah Ren, nanti aku coba tanyakan ke bosku lah, siapa tahu bisa. Akhirnya berangkatlah Irwan menuju ke tempat kerja. Dan dia melakukan pekerjaannya seperti biasa. Sampai sekitar jam 10 siang, Irwan ini belum sempat ketemu bosnya. Nah, sekitar jam 11 siang, Irwan dipanggil sama bosnya. Wan, sini Wan. Irwan pun akhirnya menuju ke ruangan bosnya. Ternyata Irwan ini ditanya, gimana pernikahanmu? Bulan madumu gimana? Jadi bosnya ini tanya seputar pernikahan dan juga bulan madunya Irwan. Nah, sebenarnya waktu itu Irwan sendiri ini juga agak malu karena bosnya tanya tentang bulan madu, dia kemana aja. Akhirnya pembicaraan ini sampai ke satu titik di mana waktu itu Irwan mengungkapkan hal yang sudah diutarakan istrinya waktu itu. Irwan bilang, Pak, mohon maaf Pak, ini kan kami sudah menikah. Nah, istri saya ini sempat mengutarakan sesuatu kalau dia ini pingin supaya saya kerja di rumah. Karena istri saya ini penakut. Oh gituan. Jadi bosnya menanggapi dengan senang hati waktu itu. Terus bosnya ini punya ide, gini aja Wan. Kamu nggak perlu kerja di rumah. Kamu cari aja kontrakan baru. Yang kontrakan ini terdiri dari 2 lantai. Jadi kamu sama istrimu tinggal di lantai 2. Dan di bawah itu jadikan tempat kerja. Nah nantinya kalau ada pekerja-pekerja baru yang datang, kamu bisa kerja dengan nyaman. Privasimu dengan istrimu ini nggak terganggu. Kalau kamu kerja di rumahmu nanti nggak nyaman istrimu. Sudahlah, kamu cari kontrakan, nanti biar saya yang ngurus pembayarannya. Nah, disinilah akhirnya Irwan diberi angin segar oleh bosnya. Dia langsung pulang mengutarakan hal ini ke istrinya. Dia bilang, Ren, ternyata si bos ngizinin. Kita disuruh cari kontrakan rumah 2 lantai. Oh gitu Kak. Iya, ya sudah Kak, besok kakak langsung cari aja kontrakan rumahnya. Nah, Irwan dan istrinya ini waktu itu tinggal di daerah Bandung Barat. Bosnya waktu itu menginginkan supaya Irwan mencari kontrakan rumah di daerah Bandung Selatan. Harapan bosnya waktu itu supaya kontrakan yang ditempati Irwan ini dekat dengan tempat kerja yang didiami bosnya pada waktu itu. Nah, mulailah Irwan ini cari informasi, dia cari kontrakan-kontrakan rumah. Sampai pada akhirnya nggak sampai seminggu, dia nemu rumah kontrakan yang terdiri dari 2 lantai. Nah, pada waktu itu juga, Irwan ini nggak terlalu banyak mikir. Dia nggak terlalu mikir ini sejarah rumah ini seperti apa, atau pernah ada tragedi apa di rumah ini. Dia nggak sempat mikir seperti itu. Yang ada di pikiran Irwan, pokoknya rumah ini sesuai dengan keinginan bosnya. Rumah terdiri dari 2 lantai, dan dananya juga masuk akal. Disitulah akhirnya Irwan ngomong ke bosnya, Pak, ini sudah dapat rumah. Oh ya Wan, deket sama sini, deket Pak. Nah, singkat cerita langsunglah bosnya ini melakukan pembayaran, mulailah Irwan pindah di rumah tersebut. Keesokan harinya, sekitar sore hari, peralatan-peralatan Irwan ini datang. Ada sebuah truk yang mengangkut peralatan jahit dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk Irwan. Diturunkan semua dari truk, langsung dipasang oleh Irwan di lantai pertama. Sedangkan Irwan sendiri dan istrinya tinggal di lantai 2. Nah, awal-awal nggak ada kejadian apapun dan nggak ada keganjilan apapun. Semua berjalan normal. Bahkan waktu itu Irwan ini kerja dari pagi, bahkan sering kali sampai hampir tengah malam. Kadang-kadang dia selesai pekerjaannya itu sampai jam 11 malam. Itu pun nggak ada gangguan apapun. Nah, di hari ketiga Irwan di sana, waktu itu istrinya sudah tidur. Istrinya sudah naik dulu ke lantai 2, Irwan masih kerja. Sekitar jam 11 malam, sebenarnya Irwan sudah mau mengakhiri pekerjaannya itu, tapi masih ada 1 tas yang harus dijahit. Jadi Irwan pikir, nanggung diselesaikan ini dulu, setelah itu selesai. Ternyata di tengah pekerjaannya Irwan, dia itu dengar ada suara perempuan nangis. Akhirnya dia pun berhenti, karena suara mesin jahit ini kan lumayan keras.
Begitu dia dengar ada suara perempuan nangis, Irwan pun berhenti. Yang ada di pikiran Irwan pertama, yaitu istrinya. Dia pun langsung naik ke atas. Begitu dibuka kamar, ternyata istrinya ini tidur dengan pulas. Tapi suara tangisan perempuan ini masih terdengar. Akhirnya Irwan pun turun lagi, didengarkan lagi. Suara ini memang terdengar, tapi seolah-olah suara ini berubah-ubah. Kadang terdengar dari atas, kadang juga terdengar dari luar. Tapi suara ini jelas, suara tangisan perempuan. Dari situlah Irwan nggak melanjutkan pekerjaannya. Dia berhenti dari pekerjaannya, lampu semua dimatikan, dia masuk kamar dan tidur. 2 hari setelah itu, ternyata adiknya Irwan ini datang. Adiknya datang, waktu itu Irwan mikirnya dia cuma main ke rumahnya Irwan. Ternyata sampai sore hari akhirnya adiknya bilang ke Irwan ini, "Kak, aku kerja ikut Kak Irwan aja ya, Kak." "Loh, kenapa emangnya?" "Ya aku ini lagi malas aja di rumah." Karena adiknya ini baru lulus kuliah dan dia sendiri belum pingin untuk kerja ikut orang. Jadi untuk mengisi masa-masa nganggurnya di rumah, adiknya ini pingin kerja ikut Irwan. Karena dia tahu bahwa Irwan ini pekerjaannya banyak dan banyak sekali menghasilkan uang. Jadi adiknya pingin ikut kerja bersama Irwan itu. Nah, Irwan akhirnya juga berpikir, ya sudahlah untuk supaya membantu pekerjaannya Irwan. Akhirnya mulai hari itu juga si adiknya ini mulai bekerja. Nah, tapi ada kendala lagi. "Terus kamu ini tinggal di mana? Kamu masa pulang ke rumah?" Karena jarak tempat kerja Irwan dengan rumah adiknya ini juga lumayan jauh. Nah, waktu itu adiknya bilang, "Ya sudahlah Kak, aku tidur sini aja nggak apa-apa. Aku gelar tikar, nanti kakak sama Mbak Reni tetap tidur di atas. Sudahlah, nggak usah dipikir masalah itu." Ya sudahlah, kalau memang mau seperti itu, ya sudah. Akhirnya mulailah kerja. Nah, keesokan harinya adiknya ikut kerja lagi. Seperti biasa, mereka melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, Irwan ini nggak kerasa. Saking dia menikmati pekerjaannya dan waktu itu diselingi dengan obrolan bersama adiknya. Kerjaan ini sampai jam setengah 12 malam belum juga selesai. Akhirnya Irwan bilang ke adiknya, "Udah dek, habis ini berhenti aja. Besok lanjut lagi." "Udahlah, besok masih ada waktu. Habis ini selesai ya." "Ya sudah Kak." Nah, tepat jam setengah 12 malam, mereka pun berhenti dari aktivitasnya. Si adiknya Irwan ini langsung menggelar kasur di situ, dia pun tidur. Sampai sekitar kira-kira jam 2 dini hari, Irwan ini kebangun karena ada suara tangisan perempuan, dan suara tangisan perempuan ini keras banget. Suaranya itu nyaring. Nah, sampai-sampai Irwan ini kebangun. Begitu dia duduk, dia perhatikan istrinya ini tidur lelap. Ternyata bukan istrinya. Dia turun, dia coba cek. Ternyata begitu Irwan di bawah, dia ngelihat adiknya pun juga tertidur dengan pulas. Tapi suara tangisan perempuan ini masih terdengar. Nah, yang membuat Irwan ini bingung, ini suara tangisan perempuan ini sumbernya dari mana? Kok suaranya begitu nyaring? Tapi dia sendiri nggak bisa memastikan dari mana, apakah dari lantai atas atau dari sekitar kamar mandi. Mulailah waktu itu Irwan ini bingung. Dan ternyata dia semakin mendengar suara tangisan ini semakin jelas. Ternyata suara tangisan ini ada di luar rumah. Irwan pun langsung buka pintu, dia ngelihat. Nah, ternyata di luar itu dia ngelihat ada sosok perempuan. Dia itu duduk tapi membelakangi Irwan. Dan suaranya itu jelas dari sosok perempuan ini. Dia nangis dengan kencengnya. Nah, waktu itu tiba-tiba sosok perempuan ini noleh ke arah Irwan. Dia noleh dan langsung kayak jalan, tapi jalannya ini melayang. Dia jalan dengan melayang dan seperberapa detik kemudian tiba-tiba dia mendengar ada suara jeritan. Nah, Irwan ini langsung masuk ke rumah, ternyata yang menjerit ini adalah adiknya. Adiknya ini sudah kesurupan, dia teriak-teriak dengan kencangnya. Wah, padahal waktu itu jam 2 dini hari. Nah, Irwan sendiri ini bingung. Pada kondisi jam seperti itu, ini orang-orang lagi tertidur dengan lelapnya, dan adiknya teriak-teriak seperti ini.
Dan gak lama kemudian ketika Irwan ini menggoyang-goyangkan badan adiknya itu, si adiknya ini tiba-tiba diem, terus ketawa. Wah. Nah, Irwan ini jadi semakin bingung. Wah, Irwan sudah meyakini bahwa ini kesurupan anak ini. Gak lama kemudian dia nangis lagi. Dia nangis terus bilang, gandeng, gandeng, gandeng. Yang dalam bahasa Sunda artinya berisik, berisik. Dia terus-terusan teriak seperti itu. Nah, Irwan ini bingung, pada akhirnya yang ada di pikiran Irwan, ya sudahlah, dibawa pulang aja ke ibu. Jadi adiknya ini diangkat naik sepeda motor, diikat selendang, terus Irwan langsung melajukan motornya menuju ke rumah orang tuanya. Dan waktu itu perjalanan ini memang agak naik jalannya. Menuju ke rumah orang tua Irwan itu juga lumayan jauh. Begitu sampai di rumah orang tua Irwan, dia ketuk pintu lah. Dok, dok, dok. Ma, pak, buka pak, mama. Dia ketuk-ketuk pintu terus. Sekitar 5 menit kemudian barulah ibunya keluar. Duh, ada apa Wan? Ini loh mah, adik kesurupan. Nah waktu itu ibunya Irwan ini juga panik. Ya sudah bawa masuk dulu. Ternyata begitu masuk dalam rumah, adiknya Irwan ini masih teriak-teriak seperti itu. Dan kadang-kadang dia langsung berhenti. Dia ketawa. Nah setelah ketawa sekali lagi, si adiknya Irwan yang kesurupan ini teriak-teriak lagi, gandeng, gandeng, gandeng. Terus-terusan seperti itu. Akhirnya Irwan ini tanya ke ibunya, Mah, ini gimana mah adik mah? Lah kamu itu bawa adik ke sini terus istrimu itu gimana Wan? Istrimu kamu tinggal di rumah. Disitulah Irwan lupa, ya Allah iya. Istrinya ditinggal di rumah. Dia belum tahu kondisi istrinya di rumah seperti apa. Nah akhirnya Irwan ini pamit ke mamanya itu. Ya sudah mah, ini adik mama yang urusi ya mah. Ya sudah kamu pergi dulu, kamu pastikan istrimu itu aman. Biar nanti ini mama panggilkan dukun anak yang ada di sini. Jadi di sana itu ada dukun beranak, seorang ibu-ibu yang biasa dipanggil dengan Paraji. Nah, si dukun beranak ini memang punya kemampuan untuk menyembuhkan orang-orang yang kesurupan. Dan beliau sendiri juga punya kemampuan melihat hal-hal yang tak kasat mata. Disinilah ketika Irwan merasa bahwa adiknya sudah aman, Irwan pun akhirnya langsung melajukan motornya kembali lagi ke rumah kontrakannya. Nah, begitu sampai di rumah kontrakan, Irwan ini kaget. Karena rumahnya ini dalam keadaan gelap gulita. Semua lampunya ini mati. Jadi begitu Irwan ini masuk rumah, keadaan rumah ini gelap gulita. Irwan langsung naik ke kamar. Belum sampai masuk ke kamar, Irwan dengar di dalam kamar itu ada yang nangis. Nangis ini sesenggukan banget. Begitu Irwan ini buka kamar, ternyata dia ngelihat istrinya itu duduk dan wajahnya itu nunduk sambil terus-terusan nangis. Begitu didekati, Irwan ini langsung megang badan istrinya sambil terus ngomong, Ren kamu kenapa Ren kamu kenapa? Tiba-tiba yang semula istrinya itu nangis, tiba-tiba langsung berhenti dan noleh ke arah Irwan sambil melotot. Kamu jangan berisik di sini. Kamu jangan berisik di sini. Dia ngomong terus-terusan seperti itu dengan bahasa Sunda dan juga dengan bahasa Indonesia yang artinya Irwan ini nggak boleh berisik. Dia terus-terusan melotot. Dan ketika tahu bahwa istrinya ini kesurupan, dia teriak-teriak seperti itu. Irwan pun akhirnya langsung bawa istrinya itu naik ke atas motor dan diikat lagi dengan selendang. Nah, rencananya Irwan ini akan membawa istrinya ke rumah orang tuanya itu juga. Jadi selama dalam perjalanan menuju ke rumah orang tuanya Irwan, istrinya ini terus teriak-teriak dengan bahasa Sunda yang intinya dia tidak menginginkan Irwan berisik di rumah itu. Si sosok ini terus-terusan teriak dan dia merasa terganggu dengan kehadiran Irwan dan juga anggota keluarganya. Nah, Irwan ini terus mengabaikan. Dia tetap melajukan motornya menuju ke rumah orang tuanya itu. Begitu sampai di rumah orang tuanya, ternyata di rumah orang tuanya Irwan ini sudah ada Pak RT dan sudah ada tetangga-tetangga yang sudah keluar. Begitu Irwan ini menurunkan istrinya langsung dibawa masuk ke rumah dan di sana sudah ada si Paraji tersebut. Dukun beranak perempuan ini sudah ada di sana dan adiknya Irwan ini sudah disembuhkan.
Dibaca-bacakanlah mantra yang nggak tahu waktu itu Irwan ini apa yang dikatakan oleh dukun tersebut. Irwan nunggu di luar sambil ngelihat dari kejauhan. Dan di situ ketika adiknya Irwan ini sudah sadar, akhirnya giliran istrinya Irwan lah yang coba disadarkan oleh si dukun tersebut. Dibaca-bacakan lagi sesuatu dan sampai pada akhirnya istrinya ini pun lemas. Nah, setelah keadaan ini sudah mulai kondusif, Irwan dipanggil oleh dukun beranak ini. "A, sini A." Irwan pun langsung menghampiri si dukun tersebut. Lah Irwan tanya, "Istri sama adik saya ini kenapa ya, Bu?" "Jadi gini A, ini solusinya cuma ada satu. Kalian harus pindah dari rumah itu." "Memangnya nggak ada solusi yang lain, Bu? Karena ini kami baru aja nempati kontrakan ini, belum sampai 1 bulan. Ini nanti saya ngomong apa ke bos saya? Sudah nggak ada cara lain selain kalian keluar dari rumah itu." "Kamu tahu, rumahmu itu yang nempatin siapa?" "Memangnya siapa, Bu?" "Itu ada perempuan siluman ular yang dia ini menempati di dapurmu itu. Dia sudah lama tinggal di sana sebelum ada rumah itu. Dia ini nggak terima. Dan yang satunya lagi ini sosok perempuan. Dulunya ada sebuah tragedi di sana, di mana perempuan ini kecelakaan dan meninggal. Nah, si sosok inilah yang mengganggu kalian. Jadi satu-satunya solusi supaya kalian terhindar dari hal-hal semacam ini, kalian harus pindah dari rumah itu, keluar dari rumah itu." Nah, begitu Irwan dijelaskan tentang hal ini, Irwan sendiri juga berpikir, awalnya Irwan sendiri nggak pernah mengalami gangguan apapun. Tapi kenapa kok tiba-tiba gangguan pada hari itu separah ini? Nah, dengan adanya nasihat dari si dukun tersebut, Irwan akhirnya jadi berpikir ulang. Keesokan harinya, atas nasihat dari orang tua Irwan, beliau berdua ini menyatakan kalau, "Sudahlah nak, kamu pindah aja dari situ, kamu coba ngomong ke bosmu, apa adanya, kejadiannya seperti ini." Akhirnya Irwan pun memberanikan diri, dia ngomong ke bosnya, dia ceritakan apa adanya. Awalnya waktu itu bosnya Irwan ini nggak percaya. Tapi karena desakan dari Irwan, dan juga Irwan ini bisa membuktikan bahwa istri dan adiknya itu sudah terancam, akhirnya bosnya pun mau. "Ya sudah lawan, mau gimana lagi? Kalau memang kenyataannya seperti itu, ya sudah, kamu pindah, kamu cari kontrakan baru. Lain kali, kalau kamu mau cari kontrakan rumah, kamu cari tahu dulu lah rumah itu seperti apa, sejarahnya seperti apa. Jangan sampai hal ini terulang lagi. Kalau nggak gitu, kita bisa rugi, Wan." Akhirnya setelah kejadian itu, Irwan mulai cari kontrakan lagi. Dari situlah Irwan sudah nggak lagi menempati kontrakan lantai 2 ini. Nah, Irwan ini sempat meminta lagi uang kontrakan itu. Karena Irwan sendiri nggak sampai 1 bulan tinggal di rumah kontrakan lantai 2 ini. Tapi dari awal, pihak pemilik rumah ini keberatan. Dia bahkan bersikukuh bahwa rumahnya ini aman, nggak ada kejadian-kejadian semacam itu. Dan ketika Irwan menceritakan kepada pemilik rumah bahwa telah ada tragedi semacam itu di rumah ini, dan bahkan ada siluman ular perempuan yang tinggal di dapur, pemilik rumah ini nggak percaya. Akhirnya Irwan pun mengikhlaskan uang tersebut, bosnya pun sudah mengikhlaskan. Dan sampai pada akhirnya Irwan tinggal di kontrakan yang baru. Setelah Irwan tinggal di kontrakan yang baru itu, nggak ada lagi kejadian-kejadian semacam itu. Bahkan gangguan-gangguan kecil pun tidak lagi dialami oleh Irwan. Nah, kisah inilah teman-teman yang dibagikan oleh Irwan kepada Kembara Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa menghibur kalian semua dan lebih-lebih kita bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran dari kisah Irwan ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.